Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari. Selamat bertemu kembali melalui santapan firman Tuhan hari ini, Rabu Minggu Biasa ke-32, 15 November 2023. Injil renungan kita dari Lukas bab 17 ayat 11 hingga 19. Mari kita sama-sama dengarkan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kosta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, memuliakan Tuhan adalah perbuatan yang terbaik bagi yang percaya kepada Tuhan dan mahukan hidupnya sentiasa dalam bimbingan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan sekadar tanggung jawab. Memuliakan Tuhan adalah ungkapan kesyukuran atas semua berkat Tuhan yang disadari atau tidak disadari. Sebab apa? Karena kesemua dalam hidup ini adalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberikan kesemuanya. Orang asing yang Yesus katakan dalam Injil itu ialah orang yang difikirkan bangsa yang tidak percaya dan tidak mengenali Tuhan. Tetapi ternyata orang itu pula yang menghargai Tuhan yang berkuasa dan berkenan memberikan penyembuhan. Sebab itu, orang itu kembali kepada Yesus dan bersyukur, mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan yang mengasihi. Lalu dia memuliakan Tuhan. Dia mengakui kehadiran Tuhan yang pemurah dan maha kuasa. Saudara-saudari, gereja senantiasa mengajar dan membimbing umat-umatnya dengan memberikan kesempatan supaya tetap memuliakan Tuhan secara pribadi dan bersama. Memuliakan Tuhan melalui upacara-upacara dalam perayaan sakramen-sakramen gereja, terutamanya dalam perayaan Ekaristi atau Misa Kudus. Dengan demikian, saudara-saudari, marilah kita membiasakan diri dan meneruskan kebiasaan dan pelayanan kita memuliakan Tuhan.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.